Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Mainarti dengan NIM 212340666, Program Studi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Pada video saya kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Ilmu Komunikasi yang dibina oleh Ibu Desri Yeni, S.M. Ikom. Pada materi saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang komunikasi jasa informasi. Pertama-tama, identifikasi penyediaan suatu jasa informasi. 1. Perpustakaan. Perpustakaan basis materi, kertas dari bahan cetak, buku, majalah, laporan, dan lain-lain, manuskrip, seperti naskah tulis tangan, dan lembaran musik. Perpustakaan berbasis multimedia dari karya media audiovisual seperti film, slide, kaset, dan lain-lain. Perpustakaan elektronik dapat berbentuk analog dan digital. Perpustakaan hibrida merupakan campuran antara perpustakaan tradisional berbasis cetak dengan perpustakaan digital berbasis elektronik. Perpustakaan maya atau virtual library merupakan forum tempat pemakai mengekspresikan kebutuhan informasinya dengan pustakawan. Perpustakaan tanpa tembok merupakan pemakai dapat mengakses koleksi di perpustakaan lain di luar dinding perusahaan tempat pemakai berada, bahkan dalam beberapa hal pemakai dapat mengunduh teks atau berkas. Kedua, pusat record. Istilah record dikenal pula dengan nama arsip dinamis. Di Indonesia, pusat record selalu ada di setiap kantor, organisasi, hanya saja mereka tak menyebutnya pusat record, tapi hanya disebut arsip saja. Yang ketiga, depo arsip. Depo arsip adalah lembaga penyimpan arsip. Yang keempat, pusat dokumentasi. Tempat dokumen diterima, diproses, dilestarikan, disingkat, diabstrak, dan diindeks dalam satu bidang atau lebih. Contohnya dokumentasi informasi ilmiah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dokumentasi hak asasi manusia, pusat dokumentasi perempuan, dan lain-lain. Yang kelima, clearing house merupakan badan yang mengumpulkan dan mencatat hasil penelitian, pengembangan, dan aktivitas lainnya yang direncanakan, sedang berjalan, masih berlangsung, atau sudah selesai, serta menyediakan dokumen yang berasal dari aktivitas tersebut dan jasa referral ke sumber lain untuk informasi yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Contohnya biologi tropika di Bogor. Ada lagi clearing house informasi, lazimnya sebuah perpustakaan khusus yang mengolah sejumlah materi yang diterbitkan namun mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Yang keenam, pusat analisis informasi. Pusat analisis informasi merupakan suatu pusat dokumentasi yang secara khusus bekerja sama dengan pusat pelatihan. Tugasnya ialah mengevaluasi perkembangan pengetahuan pada subjek khusus, misalnya tentang ciri khas serat optik, dapat menunjukkan bidang yang perlu diteliti berdasarkan informasi yang sudah diterbitkan. Yang ketujuh, pusat informasi. Biasanya sebuah kantor, badan, bagian dari pusat bibliografis, biro penyelidikan, atau pusat dokumentasi
yang memberikan layanan informasi mengenai buku atau subjek yang menjadi tugas dan tanggung jawab lembaga tersebut. Yang kedelapan, pusat referral. Sebuah lembaga yang mengerahkan pemakai, terutama peneliti, pada sumber data dan informasi yang sesuai, seperti perpustakaan dan lembaga pusat dokumentasi dan perorangan. Untuk tingkat negara, yang menjadi pusat relevan nasional ialah Perpustakaan Nasional. Jadi, kalau ada permintaan mengenai informasi tentang suatu hal, Perpustakaan Nasional akan merujuk ke perpustakaan atau badan informasi lain yang memiliki koleksi atau diperkirakan mampu menjawab permintaan informasi tersebut. Yang kesembilan, bank data. Pusat data bertugas mengumpulkan, menyusun, dan menyimpan data numerik yang dapat digunakan bila mana diperlukan dalam subjek tertentu atau menjawab keperluan tertentu, misalnya tingkat pencemaran limbah tertentu, tingkat toksitas produk kimia. Konsolidasi data yang berarti memeriksa data yang tersedia dan kemudian menyusun berdasarkan kategori tertentu dan tujuan menunjukkan status pengetahuan mutakhir menyangkut berbagai aspek atau fenomena disertai dengan catatan tentang ketepatan atau kehandalan data. Yang ke-10, museum. Museum di sini adalah sebuah lembaga permanen nirlaba yang melayani masyarakat dan berkembangnya terbuka bagi umum, yang memperoleh, melestarikan, meneliti, mengkomunikasikan, dan memamerkan untuk keperluan kajian pendidikan, kegembiraan, bukti material dari manusia dan lingkungannya. Selanjutnya, jenis-jenis jasa informasi di perpustakaan. Yang pertama, layanan jasa sosial dan jam buka perpustakaan. Perpustakaan sebagai lembaga pelayanan biasanya mengikuti jam kerja kantor. Namun, ada beberapa perpustakaan yang menambah jam buka pelayanannya. Bahkan ada yang hingga 24 jam sehari. Yang kedua, layanan jasa pemanfaatan sumber informasi. Berikut beberapa layanan informasinya. Yang pertama yaitu layanan informasi melalui pemanfaatan buku-buku fiksi, layanan informasi melalui koleksi buku-buku non-fiksi, layanan informasi melalui koleksi media cetak bukan buku, dan yang terakhir adalah layanan informasi melalui koleksi media elektronik dan pandang dengar. Yang ketiga, layanan jasa konsultasi. Yang keempat, layanan jasa pelatihan dan penyuluhan. Yang kelima, layanan jasa peminjaman koleksi. Yang keenam, layanan jasa fotokopi dan penggandaan. Yang ketujuh, layanan jasa penyediaan fasilitas. Dan yang terakhir yaitu masih banyak lagi model-model pelayanan perpustakaan yang ada, antara lain model layanan khusus, layanan penelusuran melalui komputer dan internet, layanan terhantar, layanan dengan menggunakan model perpustakaan keliling, layanan informasi ke lembaga-lembaga, dan layanan perpustakaan lainnya. Selanjutnya, promosi jasa informasi. Promosi di sini adalah pelayanan mengenalkan seluruh aktivitas yang ada di perpustakaan agar diketahui oleh khalayak umum. Promosi perpustakaan pada dasarnya merupakan ruang pertukaran informasi antara organisasi dan konsumen dengan tujuan utama memberikan informasi tentang produk atau jasa yang disediakan oleh perpustakaan, sekaligus membujuk siswa dan guru untuk berkreasi terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Hasil dari promosi adalah tumbuhnya kesadaran sampai tindakan untuk memanfaatkannya. Adapun
tujuan promosi perpustakaan yaitu ada 2 tujuan. Yang pertama, memperkenalkan fungsi perpustakaan kepada masyarakat pemakai bahwa perpustakaan bukanlah sekedar tempat membaca atau meminjam buku, melainkan perpustakaan juga bisa dijadikan untuk sarana rekreasi. Yang kedua, mendorong minat baca masyarakat dan mendorong masyarakat agar menggunakan koleksi perpustakaan semaksimal mungkin. Di sini ada bentuk-bentuk promosi perpustakaan bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama promosi secara internal. Promosi secara internal di sini adalah promosi yang dilakukan di dalam lingkup perpustakaan sendiri, yakni meliputi sarana prasarana yang disediakan, pelayanan petugas perpustakaan, serta penciptaan lingkungan perpustakaan yang bersih dan nyaman. Dengan suasana lingkungan yang bersih, maka pengguna perpustakaan akan merasa nyaman menggunakan perpustakaan tersebut. Beberapa macam kegiatan yang dilakukan untuk promosi di sini yaitu peningkatan diri para petugas perpustakaan dengan cara berusaha tampil penuh percaya diri, berpandangan positif, berpakaian sopan dan rapi, ramah dan tanggap untuk membantu penggunaan perpustakaan bila mana mengalami kesulitan, dan meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di perpustakaan seperti menyediakan toilet dan musola bila belum ada, dan menambah koleksi yang ada di perpustakaan, serta mengupdate koleksi yang ada di perpustakaan itu. Yang kedua, promosi secara eksternal. Promosi secara eksternal bisa dilakukan dengan cara berbagai kegiatan, di mana kegiatan tersebut melibatkan seluruh staf perpustakaan, anggota perpustakaan, dan masyarakat umum. Kegiatan promosi tersebut dapat berupa kegiatan formal maupun non-formal. Penggandaannya bisa dilakukan di lingkup perpustakaan maupun di lingkungan sekolah. Untuk lebih mensukseskan promosi, perpustakaan perlu mengadakan kerjasama dengan sekolah, perguruan tinggi, lembaga, maupun pemerintah daerah, serta kelompok-kelompok masyarakat, sehingga mengubah pemikiran masyarakat yang mana sebelumnya kurang menyadari pentingnya perpustakaan, akan sadar betapa bermanfaatnya keberadaan perpustakaan untuk menunjang pekerjaannya. Terakhir, kesimpulan di sini adalah perpustakaan bisa berjalan dengan baik jika dilakukan dengan komunikasi jasa informasi di perpustakaan. Karena memiliki banyak jenis-jenis layanan informasi di perpustakaan yang membuat perpustakaan bisa berjalan lancar tanpa kendala. Contohnya layanan jasa konsultasi, layanan jasa pelatihan dan penyuluhan, layanan jasa pinjaman koleksi, layanan jasa fotokopi dan penggandaan, layanan jasa penyediaan fasilitas, dan banyak lagi lainnya yang dapat membantu jalannya perpustakaan. Baiklah, terima kasih dan sekian materi dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.